Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarin Alia Zara dengan NIM 2355156SV22583. Baik, saya akan menjelaskan pembahasan pertama, yaitu jelaskan konsep software development life cycle pada pembuatan perangkat lunak standalone. Menurut Duano Koyoyo Sebi dalam jurnal implementasi software development life cycle dalam penerapan pembangunan aplikasi perangkat lunak, SDLC merupakan sebuah perangkat kerja atau sebuah model manajemen proyek yang tersusun dan dapat menguraikan fase-fase yang diperlukan untuk membangun sistem teknologi informasi dari awal hingga akhir proyek. Tujuan SDLC untuk menciptakan sebuah proses produksi yang efektif dan memiliki kualitas yang tinggi agar memenuhi harapan para klien sesuai dan jadwal yang telah disepakati. Menurut Bolung Michael dan teman-teman dalam jurnal analisa penggunaan metodologi pengembangan perangkat lunak, pengembangan SDLC memiliki beberapa tahapan dasar. Di antaranya menyiapkan rencana seperti menyusun mencari tahu tujuan dari perangkat lunak standalone yang akan dibuat, lalu langkah apa yang dipakai pada proses pembuatan, lalu menganalisis dengan mengidentifikasi masalah yang perlu dipecahkan, pengembangan setiap bagian-bagian pada source code yang melibatkan implementasi desain menjadi suatu kode pemrograman. Menguji coba untuk memastikan perangkat lunak yang telah dibuat memiliki kualitas yang baik dengan menguji fungsionalitas, integrasi, dan performanya. Peluncuran aplikasi, jika aplikasi yang sudah dikembangkan telah mencapai target dan telah bagus atau sempurna, peluncuran aplikasi ini sangat diperlukan karena dia bisa mengimbau khalayak umum untuk menggunakan dan mendapatkan untung. Lalu terakhir, pemeliharaan dari proyek standalone seperti perbaikan bug, peningkatan penyesuaian setiap tahun, dan atau sesuai perubahan lingkungan yang terjadi saat ini. Baik, pertanyaan selanjutnya, jelaskan terkait data spatial library dan manfaat dalam penyusunan standalone desktop application. Menurut Wahyu Adi Yulianto, Arif Laila Nugraha, dan Haniah dalam jurnal Desain Pengembangan Aplikasi Pelayanan Air Bersih Desa Sari Rejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, berbasis JIS Desktop. Data spasial. Baik, pertanyaan selanjutnya, jelaskan terkait data spatial library dan manfaat dalam penyusunan standalone desktop application. Data spasial adalah sebuah pustaka atau sebuah sistem informasi geografis yang tertulis untuk .NET Framework dan .NET Core. Library ini dapat mengembangkan atau mengintegrasikan data spasial analisis dan fungsionalitas pemetaan ke dalam aplikasi yang dirancang sendiri oleh pemrogram atau untuk berkontribusi pada ekstensi GIS pada sebuah komunitas atau perusahaan. Menurut Samiin Mahir Ibrahim beserta temannya dalam jurnal An Approach to Develop a Geographic Information Database Using Data Spatial Open Source Platform and Google Search Engine, data spasial dalam pembuatan standalone desktop application memiliki beberapa manfaat, diantaranya 1. Mampu menampilkan peta dalam aplikasi Windows from .NET Framework seperti form utama yang berisikan library spatial, kontrol, topologi, simbologi, serta crypto ribbon. Lalu ada form pop-up yang mampu menampilkan informasi dari peta yang berisikan jenis dari pendidikan, nama pendidikan, kode dari pendidikan, serta dapat memasukkan gambar atau memilih gambar dari browse device yang sedang digunakan untuk proyek. Lalu ada from add point yang mampu memberi titik pada peta yang ditampilkan pada Windows tersebut menggunakan map control.
2. Mampu membuat shapefile, grids, raster, dan gambar. 3. Merender simbologi dan label. 4. Proyeksi berjalan secara langsung yang dimana menggunakan Visual Studio 2019. 5. Memanipulasi data atribut seperti mengedit, menghapus, serta memperbaiki data atribut yang telah ada. 6. Analisis ilmiah. 7. Mampu membaca data GPS. Baik, saya akan menjelaskan beberapa source code pada acara 4 dan 5 praktikum pengalaman Geospatial Desktop. Baik, saya akan membuka file form sistem informasinya. Baik, seperti ini tampilan dari Windows atau dari form sistem informasi yang telah selesai dikerjakan. Terdapatnya 3 form, yaitu from main Windows, from add point, serta from pop-up. Setiap form memiliki desain tools serta source code yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan, dan kita akan menelaah button-button yang ada pada from main Windows. Pada tab view terdapatnya cursor mode yang terdiri atas normal mode, zoom in mode, zoom on mode, serta pan mode. Lalu pada zoom terdapat zoom in, zoom out, full extent, pref, and next. Lalu pada identify terdapat button identify. Pada measurement terdapat like and area. Lalu pada tab query terdapatnya pemilihan atau penggunaan list untuk mencari kecamatan, mencari desa, serta mencari aset dari data yang akan dimasukkan. Tab edit terdapatnya add point. Lalu pada report terdapat report map serta export table. Lalu pada help terdapat help and about. Setiap button yang ada pada from main Windows ini memiliki source code yang berbeda-beda dan tampilan yang berbeda pula. Misalnya pada button normal mode menggunakan button tipe check. Sedangkan pada button zoom in, zoom out menggunakan button type push. Button identify, like area juga menggunakan button type push. Baik, selanjutnya saya akan melihat Visual Studio dari main Windows atau source code dari main Windows. Terdapatnya penggunaan import. Penggunaan import ini sangat penting kecuali untuk OOP, berguna untuk memegang atribut agar tidak menulis namespace dengan panjang pada saat menulis dalam bagian kelasnya, karena sudah termasuk ke dalam bagian import. Kelas tidak dapat digunakan jika objek tidak diberikan, yang mana di dalamnya terdapat method. Variabel kelas utama pada main
Windows, yaitu variabel @path merupakan lokasi dari folder aplikasi yang disimpan pada device yang sedang digunakan atau bisa disebut alamat extend. Biasanya terletak di program file atau lokasi instalasinya, misalnya pada penyimpanan C atau D. Tapi biasanya pada penyimpanan C karena program akan bekerja dengan baik jika diletakkan di sana. Variabel resource path bertujuan untuk membuka lokasi dari folder restore dari aplikasi, yaitu sistem informasi X, yang merupakan resource dari sistem informasi atau project yang sedang digunakan saat ini. Layar aset, layar jalan, serta layar admin merupakan layar dari masing-masing data yang akan divisualisasikan dengan tipenya masing-masing, yaitu layar jalan dengan tipe line, layar admin dengan tipe polygon, layar aset dengan tipe point. Download menggunakan tipe boolean dan berbunyi false. Berarti sistem sedang memproses data seperti ada perubahan select. Oleh karena itu, pentingnya memiliki variabel untuk menyimpan lokasi kondisi dari select saat akan nge-load-nya. Selanjutnya pada source code private sub from main window load. Sedang load tanda true yang artinya sedang dibuka. Add layar batas admin berguna untuk memanggil data admin yang akan digunakan. Terdapatnya search path dari database spasial admin desa Poli, lalu save untuk menyimpan, sedangkan selection hanya untuk asetnya saja. Selanjutnya pada simbologi admin, hanya membuat polygon tipe dan tipenya unique value. Menggunakan use gradient atau gradasi mati tapi tidak diaktifkan. Dengan tanda false, field name muncul dengan nama desa kel atau kelurahan, bekerja ketika layar atau map disentuh oleh identify. Sedangkan data tabel untuk mengakses tabel. Menggunakan variabel layar jalan untuk map 1 dan penggunaan resource path merupakan tempat data jaringan jalan disimpan dalam tipe data shapefile. Teks yang akan dimunculkan pada legend akan muncul dengan kalimat jaringan jalan. Fitur set save bertujuan untuk menyimpannya, dan selection enable nonaktif. Menambahkan jenis jalan lainnya, yaitu seperti jalan lokal, jalan lain, serta jalan setapak. Variabel layar jalan simbologi sama dengan scheme jalan bertujuan untuk menerapkan dan menyesuaikan simbologi ke dalam layar tujuan sesuai perintah code. Selanjutnya, simbologi dari bangunan atau layar aset. Resource path-nya terletak pada database spasial aset pendidikan point dengan tipe shapefile. Legend text-nya aset serta terdapatnya fitur set add fit dan fitur set save. Simbologi yang diberikan terdapat beberapa macam, diantaranya menyimbologikan tanah, menyimbologikan bangunan, serta menyimbologikan bangunan dan tanah, lalu lainnya. Variabel layar set simbologi skema
tidak jauh berbeda dengan tujuan pada layar jalan atau simbologi skem jalan yang tujuan untuk menerapkan dan menyesuaikan simbologi ke dalam layar tujuan sesuai dengan perintah kode yang telah dimasukkan. Selanjutnya menambahkan add lapisan template untuk from main Windows. Terdapatnya penggunaan data kecamatan, data desa, serta data aset. Lalu akan dibuat menjadi list dan difilterkan. Menggunakan get value-nya 5 yang merupakan indeks dari field-nya yang akan dimasukkan ke dalam atribut. Dimulai dari 0, misalnya posisi genap atau 6 berarti indeksnya 5 karena batas angkanya cuma 5. Lalu itu akan turun secara sendiri. Baik, tadi merupakan source code dari combo box query aset, query kecamatan, dan query nama desa. Setiap source code memiliki perbedaan penggunaan serta perbedaan jenisnya. Selanjutnya, source code atribut. Terapnya penggunaan data grid view 1. Tujuan dari atribut ini yaitu ketika data titik pada map diklik, maka akan mengarah ke pilihan data dan dapat diidentifikasi. Seperti terdapatnya nama pendidikan, jenis pendidikan, serta kode dari pendidikan. Pemilihan fit yang ada terselect semua data dan data yang akan beta akan ikut terselect. Baik, ini merupakan source code dari from add point. Pada button save, terdapatnya penggunaan penyimpanan untuk aset point dan tertuju kepada titik X dan titik Y. Lalu fitur insert yang akan dimasukkan oleh data raw yaitu seperti penggunaan dengan tipe atau desainnya TXT nama pendidikan, jenis pendidikan dan desainnya, atas nama start desainnya, lalu foto dan desainnya. Ini merupakan source code dari from add point. Terdapatnya message box show yang memunculkan kalimat data berhasil disimpan, yang artinya data yang telah dimasukkan, data yang telah di-save telah berhasil disimpan dengan memunculkan message box. Penggunaan referen privat fungsi CDB1 untuk dapat menjalankan txt titik X serta titik Y. Lalu pada CMB browse yang merupakan bagian dari button browse, ketika diklik nantinya akan membuka open file dialog lalu menyimpan foto dengan judul browse foto, direktori tujuan yaitu di penyimpanan di, lalu tipe data penyimpanan bisa menggunakan JPG, PNG, lalu file lainnya. Restore direktorinya bersifat true yang artinya ketika direktori sedang. Baik, lanjut kepada from pop-up yang tersusun tidak jauh berbeda dengan from add point. Yang membedakan hanya
penggunaan radio button. Pada from pop-up, terdapatnya penggunaan import yang sama dengan from add point, lalu setiap button telah diberi shortcut masing-masing yang dapat berjalan nanti ketika di-run. Button delete berfungsi untuk menghapus data yang telah disimpan sebelumnya dengan memunculkan message box data telah berhasil dihapus. Lalunya pada button cancel hanya menggunakan shortcut mi close kurung. Lalu pada button browse sama persis dengan from add point. Tetapi memunculkan message pop belum terdapat foto yang dipilih, yang berarti ketika mengklik map yang sedang ditampilkan ketika folder atau proyek sedang berjalan, belum terdapatnya foto yang dipilih. Selanjutnya, ketika ingin mengedit data pada tambah data informasi pendidikan atau pada from add point, memerlukannya password ketika ingin mengeditnya. Passwordnya yaitu Sherin Aliazara. Ketika berhasil, maka data tersebut akan tersimpan. Dan ketika password dimasukkan salah, maka akan memunculkan message box atau peringatan, atau bisa jadi proses edit tidak berjalan atau hanya keluar dari Windows password. Run kegiatan sistem informasi praktikum PGD acara 4 dan 5. Bentuk dari hasil dari search code yang telah dapat mengekspor map, memilih lokasi penyimpanan. Baik, hanya itu. Soalnya ini tidak ada error, tetapi untuk from add point dan from pop-up tidak muncul dikarenakan tidak tahu kesalahannya terletak di mana. Baik, sekian dari video saya saat ini untuk praktikum pemrograman geospatial desktop acara 4 dan 5. Saya Sherin Aliazara mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.